Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudhantara Soekarno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Teknik Otomotif. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Rawamerta, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan rekaman video pembelajaran uji kinerja PPG untuk jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Mata pelajaran yang akan saya ambil adalah pemeliharaan sasis sepeda motor. Materi yang akan saya gunakan adalah perbaikan sistem suspensi. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Mohon masukannya dari Bapak dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya dapat berlangsung lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sangat baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sikap Brisol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek dulu kehadirannya. Barangkali ada yang tidak masuk hari ini. Dimulai dengan Ahmad Fauji, Dendi Ananda, Ahmad Firmansyah, Firkia Priyadi, Harman, Mardeni, Muhammad Ali, lalu Nanda Nugraha, Rasja Hermawan, Ridho Saputra, lalu Wahidin, dan Wan Awali. Yap, hadir semua ya. Yap. Coba sekarang periksa di kolong meja kalian atau di bawah meja kursi, siapa tahu ada sampah yang tertinggal atau masih berserakan. Tidak ada? Alhamdulillah, bersih ya. Oke, coba Pak cek dulu untuk kelengkapan pembelajarannya. Buku ada? Ada. Pulpen? Ada. Handphone? Ada. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teori mengenai sistem suspensi, bagaimana gejalanya, ya, kerusakannya, tapi itu masih sebatas teori. Nah, hari ini kita akan coba ya melaksanakan praktek untuk kalian nanti mengetahui benar tidak sih suspensi ini kerusakannya seperti itu, ya, gangguannya seperti itu. Begitu pula apa sih penyebabnya yang sebenarnya terjadi sehingga suspensi mengalami kerusakan. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, ya, Bapak akan berikan dulu pretest ya untuk kalian untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan kalian mengenai sistem suspensi sebelum kita melakukan praktek.
ya, setelah kalian mempelajari materi ini, insya Allah akan ada banyak sekali manfaat yang akan kalian dapat. Ya, diantaranya apa? Diantaranya kalian jadi tahu bagian-bagian suspensi pada khususnya. Kemudian nama atau istilah yang biasanya umum didengar ya di tempat tinggal kita dengan istilah secara otomotif, itu kalian nanti akan menjadi lebih tahu, lebih hafal. Yang ketiga, kalian akan bisa dan tahu caranya bagaimana untuk memperbaiki suspensi atau bagian suspensi yang rusak. Dan yang keempat, kalian jadi tahu bagaimana cara mengukur ya, mengukur daripada keolengan ya, atau bagian mana saja yang harus diukur pada suspensi. Nah, karena apa? Kalian adalah calon mekanik. Jurusan TBSM adalah jurusan yang melahirkan calon-calon mekanik. Adapun berikutnya di sini ya, materi yang sekarang memiliki kompetensi dasar yaitu dengan poin 4.15 memperbaiki suspensi. Dan indikator pencapaian kompetensi yang ada di sini adalah 4.15.1 yaitu memeriksa komponen sistem suspensi, dan yang kedua 4.15.2 yaitu memperbaiki gangguan yang terjadi pada sistem suspensi. Nah, di antara ini juga ya diturunkanlah tujuan pembelajaran sebagai berikut. Cik, siapa yang bisa bacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Angkat tangan. Ya, Mardeni, silakan. Melalui praktek terbimbing dan disediakan peralatan perawatan suspensi, serta didik dapat memeriksa komponen sistem suspensi sepeda motor berdasarkan buku pedoman, reparasi, dan video pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Bagus sekali. Sekarang siapa yang bisa bacakan tujuan pembelajaran kedua? Ya, Farman. Melalui praktik terbimbing dan disediakan peralatan perawatan suspensi, peserta didik dapat memperbaiki gangguan yang terjadi pada suspensi sepeda motor berdasarkan buku pedoman, reparasi, dan video pembelajaran sesuai dengan standar operasional prosedur. Baik, ya, bagus sekali. Jadi intinya untuk tujuan yang pertama, ya, kalian akan memeriksa dan dapat memeriksa komponen suspensi. Terus untuk tujuan yang kedua, setelah memeriksa kalian dapat memperbaiki gangguan hasil dari pemeriksaan suspensi. Nah, itu yang akan kita tekankan pada hari ini. Makanya kenapa hari ini kita akan melaksanakan praktek ya. Kita nonton, kembali lagi bersama saya, Fahri Salam Momo. Kita tahu nanti membiarkan komputer depan motor itu ternyata kita hal baru. Dan hal itu tak kalah lulutnya dengan masalah-masalah lain dari motor. Mau tahu seperti apa masalahnya? Yuk simak video berikut ini. Nah, kita kalau komputer depan motor itu kan kita dua ya. Mengapa terdapat oli pada bagian luar suspensi sepeda motor? Ya, Nanda, bagaimana? Apanya? Seal olinya rusak. Oke, seal oli atau seal debu. Bapak kasih pilihan. Seal debu, Pak. Seal debu apa seal oli? Ah, Arman? Pertama, bagian seal debu. Dapat masuknya debu ke dalam. Yang kedua, kerusakan bagian pada seal oli yang bisa menyebabkan keluar oli dari bagian dalam. Keluar dari bagian dalam dikarenakan Debu masuk atau kerusakan pada bagian seal debu. bisa kalian perhatikan selain daripada oli yang keluar, ini ada keausan di sini. Harusnya berwarna stainless ya, berkilau seperti ini tapi di sini warnanya hitam. Kenapa bisa begitu? Nah, terus di sini, nah ini suspensi belakang, seal shock belakang mengalami kerusakan atau bocor. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ketika kita melihat di bagian tengah di as shock breakernya, ya, kita colek sedikit seperti ini, ya, diambil begini. Nah,
kita lihat di situ pasti ada olinya. Nah, itu menandakan bahwa seal shock belakang itu mengalami kebocoran. Nah, makanya cek motor kalian. Itu kan rata-rata ini yang mengalami kasus shock depan sampai aus begini sudah duduk per kelompok atau belum nih? Sudah. Baik, kalau sudah, kelompok 1 sebelah mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan atau merumuskan hal apa saja sih yang menjadi gangguan, ya. Nah, nanti di kelompok 1, 2, 3 akan Bapak bagi ke tempat prakteknya masing-masing. Nanti untuk kelompok 1 memeriksa bagian motor Revo Absolut, ya. Kelompok 2 memeriksa suspensi di Mio GT, yang kelompok 3 memeriksa di Mio J, ya. Oke, terus nanti jangan lupa K3-nya digunakan. Semua sudah pakai wear pack, sepatu sudah. Baik, nanti peralatannya, ya. Ingat, ambil secara tertib, lalu kembalikan lagi secara tertib. Kalau awalnya bersih, berarti kembali ke rak atau toolbox harus bersih, ya. Oke, ini masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD, ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Oke, kita ada ice breaking ya, supaya ya tadi mungkin waktu praktek kalian mikir ke sana ke sini sembari bongkar pasang yang dimana akan memakan tenaga ekstra ya, karena harus sambil berpikir juga. Nah, makanya Bapak akan berikan ice breaking yang berjudul tertawa, yaitu terapi tawa. Nah, di sini kita harus atau kalian harus melakukan tertawa ke kanan dan ke kiri bersama teman kalian ya untuk merelaksasi saraf-saraf yang tadinya tegang. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita berdiri dulu. Oke. Sekarang untuk ice breakingnya ya, kalian cukup tepuk tangan dan mengarahkan kepala ke kanan dan juga ke kiri dengan mengatakan haha dan hehe. Nah, jika ke kanan haha, maka ke kiri hehe. Semuanya harus seperti itu. Nah, kecuali yang depan-depanan seperti ini, berarti nengok kiri, nengok kanan, setelah itu nengok depan gitu. Jadi semuanya harus beradu ke temannya. Coba tantangan buat Firki ya, yang dimana jarang tertawa ini. Nah, coba dibuat tertawa sedikit. Oke, masing-masing harus berlawanan. Jadi ini ke sini, nanti ini ke sini, nanti ini ke sini, ini ke sini, gitu ya, paham ya? Oke, coba kita ulangi. 3, 2, 1. Ciuman. Oke, ngerti ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Praktek sudah selesai. Sudah mendapatkan hasil tadi? Sudah. Baik, kalau gitu hasilnya silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Dendi, silakan. Oke. Dok Dendi, bacakan hasilnya dan kesimpulannya. Hasil pemeriksaan motor yang diperiksa yaitu revo absolut. Pegas suspensi gas lebih pendek dari ukuran standar yaitu 347 mm atau ukuran standar 348 mm. Workbook dalam keadaan fisik baik, tingkat pengolengan masih normal yaitu 0,05 mm masih di bawah 0,2 mm. Work piston dalam keadaan baik, work piston ring baik, rebound spring baik, kinerja suspensi juga baik. Hasil pemeriksaan tidak terdapat kebocoran oli pada suspensi belakang. Suspensi bekerja dengan baik ketika dilakukan pemeriksaan kinerja. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan suspensi belakang adalah suspensi normal karena tidak terdapat gangguan seperti kebocoran oli dan kinerja suspensi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Hasil pemeriksaan motor yang diperiksa oleh kami yaitu adalah GT pegas suspensi, pegas lebih pendek dari ukuran standar 295 mm, ukuran standar 305 mm. Fork tube fisik baik, tingkat pengolengan masih normal di bawah 0,2 mm. Fork piston kurang baik, terdapat bekas gesekan atau kausan. Fork piston ring masih baik, rebound spring masih baik,
kinerja suspensi kurang responsif ketika kembali ke posisi semula. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan, maka kinerja dan kondisi suspensi depan motor Mio GT kembali normal sesuai dengan standar pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas waktunya. Tadi disebutkan bahwa panjang standar spring atau frekuensi depan adalah 306 mm. Tersebut perlu diperiksa lagi. Mungkin data tersebut perlu diperiksa lagi karena kelompok kami mendapatkan data bahwa panjang frekuensi standar Mio adalah 308 mm. Terima kasih. Baik. Untuk kelompok 3 motor yang diperiksa motor apa tadi? Mio. Oke, untuk Mio sama ya ukurannya ya. Berarti tadi datanya coba diperiksa lagi. Oke, ada tanggapan mungkin dari kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas koreksinya, akan kami perbaiki. Ya. Jadi data yang benar yang mana? Dari kelompok 3 atau dari kelompok 2 untuk ukuran standarnya? Kelompok 3. Oke, sudah. Nanti dicek lagi. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Ya, Ali, silakan. Berapa hasil pengukuran dari tingkat keolengan suspensi? Karena tadi belum disebutkan, hanya menyebutkan batas servisnya saja. Terima kasih. Oke, tingkat keolengannya. Ya, silakan, Firman. Pak, atas keterangan kami, untuk hasil pengukuran suspensi adalah 0,1 mm. Terima kasih. 0,1 mm. Ya, gimana? Cukup? Baik, sekarang tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, masing-masing sudah memberikan hasil yang sangat sangat bagus, tentu saja. Baik dari hasil pemeriksaan, presentasi, ya semuanya sangat baik. Begitu juga yang menanggapi dan pertanyaan yang diberikan itu sangat baik dan mendetail. Ya, karena tadi ada beberapa hal yang belum disebutkan ya, seperti contohnya tingkat keolengan belum disebutkan dan langsung ditanyakan oleh kelompok 3. Baik, dari hasil kegiatan siapa yang bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari hasil kegiatan hari ini? Tok, ya Arman. Baik, terima kasih Pak waktunya. Nah, setelah saya melakukan pemeriksaan atau mengecek bagian suspensi, ada kesimpulan utama bagi saya Pak. Sebaiknya bagi kita semua harus memperbaiki suspensi secara rutin agar bagian suspensi terawat dan tidak ada kerusakan saat mau digunakan Pak. Baik, itu saja. Oke, makasih Arman, bagus sekali. Selanjutnya siapa yang mau memiliki kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan saya untuk pengguna motor tentunya perhatikan komponen motor Anda, terutama suspensi. Jika suspensi Anda tidak berfungsi dengan baik, akan membahayakan diri Anda sendiri. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Selanjutnya ada lagi? Ya, Ali. Jadi kesimpulan praktek kita hari ini, kita bisa tahu cara bagaimana memperbaiki dan merawat suspensi sepeda motor, maupun depan atau belakang. Dan tahu kerusakan atau gejala yang dialami sepeda motor. Dan baiknya kita merawat suspensi dan melakukan servis secara berkala atau rutin. Oke, baik, bagus juga ini. Selanjutnya ada lagi? Cukup? Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kesimpulannya bagus-bagus. Ada yang membicarakan mengenai perawatannya, penggunaannya, terutama untuk hasil praktek hari ini yang kalian dapatkan, ya, di mana suspensi adalah benda atau benda kerja, ya, atau spare part motor yang memiliki umur, ya, dan juga bisa berubah kondisinya tergantung kepada bagaimana kita menggunakan. Bisa cepat rusak atau bisa awet, kembali kepada kita sebagai pengguna. Baik. Oke, sekarang kita ada post test.
silahkan kalian scan QR code yang ada di depan ya untuk masuk ke link soal. Ya, Mas Awali silakan. Pas tadi kita bongkar tabung garpu itu licin banget. Oh, sebabnya apa licin? Karena oli yang ceceran. Oh, yang ceceran. Terus apa yang kamu lakukan? Dilap as tabungnya. Dilap dulu. Terus kita paling bisa buka baut yang bawah. Itu buka baut bawah itu kalau nggak ditekan itu bautnya nggak terbuka. Ya, nggak terbuka. Untuk manfaat dalam pembelajaran hari ini, selain kita dapat tahu cara membongkar suspensi depan ataupun belakang, kita juga jadi lebih memberanikan diri dalam berbicara di hadapan orang-orang. Dikarenakan tadi ada contoh seperti mempresentasikan hasil kerja, terus seperti bertanya jawab, seperti itu, Pak. Sudah? Iya, Pak. Oke, bagus sekali. Ada pepatah bijak mengatakan di sini, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ya, makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Karena apa? Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Makanya kalian nanti kalau punya pekerjaan atau ada tugas di sekolah, jangan ditunda-tunda. Kerjakan ya secepatnya ya agar hasilnya maksimal. Kalau dikerjakan buru-buru biasanya akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Entah salah penulisan ya atau angka yang kalian catat itu salah. Yang dimana menjumlahkan misal 10 tambah 5 harusnya 15. Kalian malah tulis 16 misalkan. Ya, karena kalian mengerjakan terlalu terburu-buru gitu. Nah, kebanyakan orang sukses itu seperti ini. Mempersiapkan diri mereka sejak dini ya untuk di kemudian hari hasilnya akan mereka aplikasikan. Nah, dilihatlah contoh ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan itu tidak sembarang mereka menemukan penemuan, tapi sejak dini mereka melakukan eksperimen yang kemudian selanjutnya bertahap ya hingga hasilnya didapatkan, maka ditemukanlah atau didapatkanlah sebuah penemuan. Nah, itu contoh dari ilmuwan. Tuh. Nah, baik. Untuk minggu depan, ya kita ada materi memperbaiki roda sepeda motor. Tuh, nanti minggu depan kalian akan mempelajari mengenai apa saja gangguan yang terjadi pada roda sepeda motor, kerusakannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya. Nah, tapi sebelum ditutup,
Angka baiknya KM memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sangat baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, itu mungkin sebagai penutup di akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, akhirul kalam aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi